Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di saat ini saya akan mempresentasikan rangkaian 3 biokimia tentang biomembran, yaitu yang pertama ada jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Pada mikroskop elektron, sampel diposisikan di bagian bawah kolom elektron dan elektron pada sampel terpencar atau kembali terpencar atau sekunder yang kemudian ditangkap oleh detektor elektron. Fotomultitriplex kemudian digunakan untuk mengubah sinyal voltase yang diperkuat dan memunculkan gambar pada layar PC. Yang kedua, jelaskan konsep-konsep dari membran biologis yang berkembang dengan berkembangnya dan menggunakan metode kimia dan morfologi. Disepakati bahwa biomembran adalah suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol yang tebalnya kira-kira 10 nanometer, di mana biomembran ini terbagi dengan tepat ke dalam 3 membran, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan membran nukleus. Yang ketiga ada jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP, di mana siklus asam sitrat adalah bagian internal dari proses penyediaan energi dalam jumlah besar yang dibebaskan selama oksidasi bahan bakar terjadi. Selama oksidasi asetil CoA, koenzim mengalami reduksi dan kemudian direoksidasikan di rantai respiratorik yang dikaitkan dengan pembentukan ATP atau fosforilasi oksidatif. Proses ini bersifat aerob yang memerlukan oksigen sebagai oksidan terakhir dari koenzim-koenzim yang tereduksi. Enzim-enzim pada siklus asam sitrat terletak di matriks mitokondria, baik bebas maupun terikat pada membran dalam mitokondria serta membran krista, tempat enzim-enzim rantai respiratorik berada. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan teori kemiosmotik? Teori ini mengutarakan transduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik, perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protonik sepanjang garis tepi membran menjadi tempat terjadinya proses reaksi tersebut yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintesa untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adeosia difosfat oleh molekul Pi. Selanjutnya, jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Yaitu reaksi ini merupakan reaksi reduksi koenzim Qi dari bentuk ubicunion atau Qi menjadi ubicuniol yang tereduksi atau Qi-H2. Proses ini menggunakan molekul yang terlarut dan terikat pada molekul transfer dalam ruang antar membran menggunakan protein transfer elektron sitokom C yang terlarut dalam air. Dalam membran dalam mitokondria, koenzim Qi10 pembawa elektron yang larut dalam lipid membawa baik elektron maupun proton menggunakan siklus redoks. Molekul benzokuinon yang kecil ini sangat hidrofobik, sehingga ia akan berdifusi dengan bebas ke dalam membran. Ketika Qi menerima 2 elektron dan 2 proton, ia akan membentuk membentuk menjadi ubiquinol atau Qi-H2. Ketika Qi-H2 melepaskan 2 elektron dan 2 proton, maka enzim disusun sedemikiannya. Qi direduksi pada satu sisi membran dan Qi-H2 dioksidasi pada sisi lainnya. Ubicunion akan menggandengkan reaksi ini dan mengulang arus balik proton melewati membran. Beberapa rantai transfer elektron bakteri menggunakan kunion yang berbeda seperti menakunion serta ubicunion. Selanjutnya, yang ketujuh, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Yang terbagi menjadi 5 kompleks, yaitu kompleks yang pertama merupakan protein pertama pada rantai transfer elektron, berupa kompleks enzim yang disebut NADH koenzim Qi oksidoredukase, di mana gugus prostetik yang melekat pada kompleks tambahan elektron ke FMN mengubahnya menjadi bentuk tereduksi FMNH2.
Elektron kemudian ditransfer melalui rangkaian gugus besi sulfur, kemudian elektron ditransfer ke Ki, mengubahnya menjadi KiH2 dan menyebabkan 4 ion H+ terpompa keluar, menuju ke dalam sitoplasma, bukan ke dalam ruang antar membran. Oleh karena kompleks 1 terikat 3 lapisan membran mitokondria. Pada sel prokaryotik, Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia, itu kompleks 1 meletupkan ion H+ melainkan ion Na+. Yang kedua yaitu kompleks 2 merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat kunion oksidoredutase, adalah titik masuk kedua pada rantai transfer elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat deredutase anaerobik. Kompleks 2 adalah satu-satunya kompleks enzim yang merupakan bagian dari kedua lintasan metabolisme, siklus asam sitrat maupun respirasi seluler pada rantai transfer elektron, dan terdiri dari 4 subunit protein dan mengandung sebuah kofaktor planin adenina dinukleotida yang terikat pada enzim, gugus besi sulfur, dan sebuah gugus hemo yang tidak berpartisipasi pada transfer elektron ke koenzim Ki. Namun, dipercayai penting dalam menurunkan produksi spesies oksigen reaktif. Enzim ini mereduksi fumarat menjadi suksinat dan mengoksidasi hidrokuinon. Karena reaksi ini melepaskan energi lebih sedikit daripada oksidasi NADH, kompleks 2 tidak mentransport proton melewati membran dan tidak kontribusi terhadap gradien proton. Kompleks 3 juga dikenal sebagai kompleks enzim UCCA yang memiliki 11 berkas genetik UQCR pada mamalia. Enzim ini berupa dimer dengan tiap kompleks subunit mengandung 11 subunit protein, 1 gugus besi sulfur, dan 3 sitokrom yang terdiri dari 1 sitokrom C1 dan 2 sitokrom B. Sitokrom adalah jenis protein pentransfer elektron yang mengandung paling tidak 1 gugus hemo. Atom besi dalam gugus hemo kompleks 3 berubah bentuk terreduksi menjadi Fe2+, menjadi bentuk teroksidasi Fe3+ secara bergantian sewaktu elektron ditransfer melalui protein ini. Kompleks 4 adalah protein terakhir pada rantai transfer elektron yang dikenal sebagai kompleks enzim COS. Selanjutnya, ini merupakan ATP sintase, juga disebut kompleks 5. Kompleks yang terakhir adalah enzim terakhir dalam lintasan fosforilasi oksidatif. Enzim ini ditemukan sebuah organisme hidup yang berfungsi sama pada prokariota maupun eukariota. Enzim ini menggunakan energi yang tersimpan pada gradien proton di sepanjang membran untuk mendorong sintesis ATP dan ADP. Selanjutnya, menjelaskan jumlah energi yang dihasilkan siklus asam sitrat, di mana jumlah energi yang didapat pada proses ini adalah 12 ATP, di mana 3 NAD+ sama dengan 9 ATP, 1 FAD sama dengan 2 ATP, dan 1 ATP merupakan 1 ATP. Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa dari seluruh proses di atas, siklus asam sitrat bertujuan untuk mengubah asetil CoA dan H2O menjadi CO2 dan menghasilkan energi tinggi berupa ATP, NADH, dan FADH. Tahap mana yang menghasilkan energi, yaitu alur elektron melalui rantai transfer elektron dalam proses eksergoni, yakni melepaskan energi, dan pelepasan energi ada pada tahap kompleks 1-4. Dan yang terakhir merupakan, pada gambar tersebut dijelaskan bahwa gambar pertama merupakan hubungan yang menunjukkan antara membran sel, merupakan gambar A, dan gambar B merupakan lapisan ganda fosfolipid, dan yang terakhir gambar C pada gambar pertama merupakan vesikula liposom. Gambar kedua merupakan struktur skema liposom multilamelar, menunjukkan kemungkinan lokasi senyawa inang di mana larut dalam lemak atau amfifilik senyawa, yaitu ellipsoid abu-abu, mengalokasikan seluruh atau sebagian di antara rantai hasil PL, dan senyawa hidrofobik bintik hitam dipertahankan di ruang berair antara belayar. Gambar ketiga atau gambar terakhir merupakan bentuk belajar interaksi antara obat atau pembawa obat dan model biomembran. Baik, sekian
ringkasan maupun presentasi saya mengenai LKM 3 mengenai biomembran. Terima kasih.